Ini Pak, terkadang kita yang salah ngomong Pak. Kita ini salah ngomong, atau kita ini tidak bisa menempatkan omongan kita terhadap orang yang di hadapan kita. Contoh gini, saya dulu masih alia di alia negeri, keluar jenggot sedikit Pak di sini, sedikit dulu Pak, nggak saya cukup. Abah saya rahimahullah mendiamkan. Tapi suatu hari saya ingat waktu itu sore saya dipanggil, saya sini. Ya, kamu itu masih kecil udah keluar jenggot. Bilang emang kenapa? Enggak, itu loh orang-orang kok banyak ngomong. Kamu kecil-kecil udah jenggotan begini. Kalau kita jawab, ini wajib ini, mau ngajak perang kamu sama bapakmu. Kamu ini garemin laut. Bapakmu kan nak, kamu itu pipis belum lempeng ngajarin bapak nak. Iya nak? Ya anda akan berantem. Saya hanya menjawab, ingat saya jawab sama abah saya. Abi, saya pegang jenggot saya kecil. Bi, ini rambut situ ini pakai orang kita Jawa Timuran ya. Rambut yang satu ini Bi, ada pahalanya. Setiap rambut ini ada pahalanya. Ini sunnah Nabi Bi. Diam 1000 bahasa abah saya. Senyum. Lantas abah saya bilang, kalau memang itu pahalanya besar, piara jenggotmu nak. Sejak saat itu tidak pernah apa saya nanya. Tak pernah nanya. Kalau orang tetangga komplain, justru dijawab sama apa saya. Kamu ini ya, orang pengen dapat pahala kamu protes. Malah diomelin. Jadi kita ini harus apa? Khatibin nasa qadra uqulihim. Ajak bicara orang sesuai kemampuan dia, Pak. Orang tua Anda mau mengamalkan petunjuk Nabi. Orang tua Anda hal yang baru bagi orang tua Anda. Lantas Anda bilang, ya ini wajib ini nah, ya ini petunjuk Nabi ini ya. Loh, yang ngajarin orang tua Pak. Orang tua itu nggak mau diguruin sama anak yang baru pipisnya lempeng kayak kamu. Anak baru bau kencur ngajarin orang yang sudah nyemplung laut, gimana Anda? Ya terkadang kita harus menempatkan, saya harus berbicara apa kepada orang yang di hadapan saya, begitu. Kita yakin Pak, fitrah manusia tidak akan mau menolak kebenaran kalau kebenaran itu disampaikan dengan bahasa yang bagus. Kalau kebenaran disampaikan dengan bahasa yang bagus, saya ingin kisah Utsman bin Maz'un. Hari itu Utsman bin Maz'un lagi lewat di depan Rasulullah SAW. Lalu dipanggil Utsman bin Maz'un oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu yang sama Jibril datang. Lalu Rasulullah berdiri ngobrol, mendengarkan. Utsman bin Maz'un bingung. Ini Muhammad ngomong masa apa ini? Selesai, Rasulullah menghampiri Utsman. Wahai Utsman, itu tadi saya berbicara dengan malaikat Jibril. Dia datang membawa wahyu. Emang kamu ini bawa syariat apa? Utsman bin Maz'un orang yang keras Pak, tapi suka dengan masyarakat sosial. Dia senang, dia peduli. Tingkat kepedulian dengan masyarakat itu tinggi. Dan Utsman bin Maz'un tipikal orangnya tidak suka minum minuman keras. Rasulullah tahu, oh ini tipenya ini. Wahai Utsman, Islam ini mengajak orang untuk silaturahmi karena dia suka itu. Islam ini datang untuk membantu, menolong, meringankan beban orang. Islam datang untuk apa? Menjaga akal, memuliakan manusia. Benarkah itu Islam? Iya, saya mau masuk Islam. Begitulah Pak Rasulullah. Apa itu? Mengajak bicara orang sesuai dengan apa? Kemampuannya Pak. Anda ngomong sama ayahmu, jangan digurui bapakmu.
Kamu bapakmu, kamu guruin kamu. Kalau saya guruin bapak-bapak nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya bukan anaknya bapak. Saya di sini ngajar, Ustadz. Kalau saya anaknya bapak mungkin nggak duduk di depan dia. Bapak ini nggak duduk di depan, duduk di pojok sana loh. Kenapa? Yang ceramah anak saya. Gitu Pak. Lain Pak, Anda harus bicara sama siapa? Ini orang tua nggak mau diguruin, hati-hati ngomong, cari waktu yang pas, cari momen yang pas. Jelaskan, kita yakin kebenaran Al-Quran itu diterima oleh fitrah manusia. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakin itu pasti akan diterima oleh hati bersih manusia.